Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sel volta bagian yang kedua, yaitu tentang reaksi sel dan adaptasi sel. Misalkan di sini ada dua tabung. Tabung yang pertama berisi larutan CuSO4, kemudian di sini berisi larutan ZnSO4. Kemudian pada tabung yang pertama ini, batang yang tercelup ke larutan CuSO4 ini ada elektroda Cu. Di sini bagian yang tercelup di sini adalah elektroda Cu. Kemudian di sini bagian yang batang yang tercelup ke larutan ZnSO4 adalah elektroda Zn. Nah, kemudian di antara dua tabung ini dihubungkan, dipasang voltmeter. Jadi ini adalah voltmeter. Voltmeter gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghitung tegangan yang terjadi di antara sel ini. Jadi gunanya adalah untuk menghitung tegangan. Untuk menghitung tegangan. Nah, jadi kemudian kita tahu data dari potensial reduksi Cu dengan Zn. Cu itu mempunyai E0 dari Cu-nya, potensial reduksi dari Cu itu sama dengan positif 0,34 volt. Kemudian Zn, E0 dari Zn itu negatif 0,76. Zn negatif 0,76 volt. Nah, jadi dari data ini Cu dengan Zn ini yang mengalami reduksi adalah yang Cu. Kenapa? Karena antara Cu dengan Zn potensial reduksi yang paling besar adalah Cu. Jadi yang mengalami reduksi adalah Cu, sehingga nanti dia akan menjadi katoda. Kemudian Zn akan mengalami oksidasi. Nah, ini akan menjadi anoda. Nah, karena Cu ini mengalami reduksi, maka lama-kelamaan di sini kan ada ion Cu12, maka lama-kelamaan dia akan menempel di sekitar sini. Jadi ionnya itu akan menempel di batang tembaga Cu. Kemudian di sini karena dia mengalami oksidasi, maka yang ini lama-kelamaan batang yang tercelup ke Zn ini akan lama-kelamaan akan larut. Jadi Zn ini akan larut membentuk ion Zn2+. Jadi di sini dia lama Zn jadi Zn itu lama-lama akan larut. Jadi, nah berarti nanti yang ini dia akan habis karena dia larut membentuk Zn2+. Berarti nanti ada ketidakseimbangan ion-ion yang terjadi pada kedua tabung ini. Nah, gimana cara menyeimbangkannya?
cara menyeimbangkannya, jadi kita hubungkan di antara dua tabung ini jembatan garam. Jadi ini adalah jembatan garam. Jembatan garam. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ion-ion yang ada pada kedua larutan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ion-ion yang ada pada kedua larutan, Nah, jadi agar seimbang nanti ion-ion yang di larutan CuSO4 dengan ZnSO4 ini, maka dibuat jembatan garamnya. Nah, tujuannya untuk menyeimbangkan ion-ion yang ada pada kedua larutan. Nah, ini reaksi, kalau kita buat reaksi antara Cu dengan Zn ini, jadi Cu itu dia akan mengalami reaksi reduksi kan, berarti dia menjadi katodanya karena dia mengalami reduksi, maka Cu2+ tambah 2 elektron min menghasilkan Cu. Nah, N0-nya di sini positif 0,34 volt. Kemudian Zn mengalami oksidasi. Di anoda ada Zn yang mengalami reaksi oksidasi. Zn ini menjadi Zn12 tambah 2 elektron. Ini agak ini N0-nya positif 0,34 volt. Di sini N0-nya. Nah, karena dia mengalami reaksi oksidasi, maka N0-nya tandanya dibalik. Karena di sini kan di awal disebutkan bahwa data-data dalam potensial sel itu disajikan dalam data-data potensial reduksinya. Jadi yang oksidasi itu karena kita balik, maka N0-nya adalah kebalikan tanda. Jadi kalau di sini negatif N0 Zn-nya, maka di sini karena reaksinya dibalik, maka menjadi positif 0,76 volt karena dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ini. Maka reaksi yang terbentuk itu ini bisa dicoret, berarti adalah Cu2+ tambah Zn. Ini akan menghasilkan Cu tambah Zn12. Nah, untuk N0-nya kita jumlahkan saja. Berarti 4 tambah 6 0. Kemudian sisa 1 di atas, 1,34 tambah 7 11, jadi 1,1. Positif 1,10 atau 1,1 volt. Nah, kemudian bagaimana membuat notasi sel atau diagram selnya? Nah, di sini kita buat notasi sel. Notasi sel itu disebut juga dengan diagram sel.
Nah, dari data yang ini Cu dengan Zn ini yang mengalami oksidasi yang mana di sini? Jadi untuk kita lihat dulu pengertiannya apa di sini notasi sel. Notasi sel itu adalah penulisan reaksi yang lebih singkat. Jadi penulisan reaksi yang lebih singkat. Nah, jadi nanti kita hanya menentukan yang mana yang anoda, kemudian yang mana yang katode atau katoda. Kemudian atau yang mana yang potensial kecil. Kemudian yang mana yang potensial reduksi yang besar. Atau yang mana yang oksidasi, kemudian yang mana yang mengalami reduksi. Nah, inilah langkah dalam menentukan notasi sel. Jadi ini boleh kita pakai, ini juga boleh, ini juga boleh. Nah, jadi dari data yang ini Cu dengan Zn ini kalau kita buat notasi selnya, jadi Cu ini mengalami reduksi, ya kan? Cu mengalami reduksi di sini. Cu mengalami reduksi di sini. Cu mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi. Jadi Zn yang mengalami oksidasi dulu. Yang mengalami oksidasi adalah Zn menjadi Zn2+. Nah, kemudian ini yang mengalami reduksi. Ini yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi baru Cu2+. Ini Cu. Nah, jadi kalau kita buat E0-nya di sini, E0 selnya itu positif 1,1 volt. Nah, ini ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ini kita hapus dulu. Contoh misalkan di sini ada Ca12 tambah 2 elektron menghasilkan Ca. Ini E0-nya. Ca itu potensial reduksinya negatif 2,87 volt. Kemudian ada Sn12 tambah 2 elektron, ini menghasilkan Sn. Potensial reduksinya itu negatif 0,14 volt. Nah, yang ditanya di sini adalah potensial selnya. Yang ditanya Ca2+, kemudian ada Sn2+, Sn. Yang ditanya adalah potensial selnya. Nah, kita jawab.
Jadi dalam menghitung potensial sel, nah di sini dibuat notasi selnya atau diagram selnya Ca12, kemudian di sini melalui reduksi Sn2+Sn. Nah ini kita buat dalam katodanya yang mana, kemudian yang anodanya yang mana. Di katoda dia bermuatan positif. Di katoda, jadi yang mengalami reduksi adalah yang ini kan, karena tadi urutannya kan ini yang sebelah kiri oksidasi, yang sebelah kanan itu reduksi. Jadi ini yang mengalami reduksi, yang ini yang mengalami oksidasi. Jadi di katoda dia mengalami reduksi, di anoda dia mengalami oksidasi. Jadi di sini Sn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Sn. Karena dia mengalami reduksi, maka E0-nya di sini tetap negatif 0,14 volt. Karena datanya ini kan disajikan dalam bentuk potensial reduksinya. Ini kan reduksi dari positif 2 ke 0. Kemudian di anoda dia mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi yang mana? Ya ini kan. Jadi karena di sini datanya yang disajikan ada dalam bentuk potensial reduksinya, maka ini kita balik. Yang sebelah kiri menjadi Ca, kemudian yang sebelah kanan menjadi Ca12 tambah 2 elektron. Nah, ini E0-nya juga kebalikan tanda. Kalau di sini tandanya negatif, maka di anoda nanti tandanya menjadi positif 2,87 volt. Nah, karena kita balik, kalau kita balik maka tanda di sini juga berubah, kebalikannya. Kalau di sini negatif jadi positif, kalau di sini positif jadi negatif. Pokoknya kebalikan tanda. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan reaksinya. Di sini kita lihat dulu, karena elektronnya di sini sudah setara, koefisiennya sudah sama, berarti kita tidak perlu menyamakan koefisien elektronnya, karena di sini koefisien elektronnya sudah sama, sini 2, di sini juga 2, berarti ini boleh kita coret nih, ya kan? Jadi dalam penjumlahan, nah ini sudah habis, berarti yang tersisa pada reaksinya adalah Sn2+ tambah Ca. Ini menghasilkan Sn tambah Ca2+. Nah, kemudian untuk potensial selnya itu kita jumlahkan min 0,14 volt ditambah dengan 2,87. Nah, itu setelah kita cari itu sama dengan positif 2,73. Positif 2,73 volt. Jadi potensial sel untuk soal ini adalah 2 positif 2,73 volt.